Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat lontong sayur. Ini rasanya enak banget, lontongnya padat dan sayurnya gurih. Dan lontong sayur ini cocok banget untuk dijadikan menu buka puasa, sajian lebaran, dan ide jualan. Jadi jika penasaran dengan resepnya, sekarang bisa kita buat sama-sama. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk yang pertama, siapkan daun pisangnya, dan saya pakai daun pisang ukuran besar, kira-kira 1 jengkal lebih. Kemudian ini akan saya bersihkan daun pisangnya dengan cara dilap seperti ini. Dan setelah dilap bersih seperti ini, daun pisangnya bisa kita panggang. Akan saya panggang menggunakan api kecil seperti ini. Kita panggangnya sebentar saja, cukup sampai berubah warna seperti ini. Tujuannya dipanggang agar daun pisangnya bisa lemas, tidak kaku, dan tidak mudah robek. Setelah dipanggang, akan saya gulung daun pisangnya untuk bagian yang licin berada di dalam, agar nanti lontongnya bisa berwarna hijau cantik. Dan ini akan saya gulung menggunakan rolling pin agar lebih mudah. Jika tidak ada, bisa menggunakan botol saus ataupun botol kecap. Nah, setelah digulung seperti ini, bisa kita tekuk bagian ujungnya dan lipat ke belakang untuk bagian kanan dan kirinya. Kemudian bisa kita sematkan tusuk gigi seperti ini. Setelah dibentuk seperti ini sudah siap untuk kita masukkan berasnya. Untuk bahan selanjutnya saya pakai beras pulen yang sudah dicuci bersih. Kemudian saya tambahkan garam 1 sendok teh. Selanjutnya bisa kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian bisa kita masukkan berasnya ke dalam daun pisang seperti ini. Kita masukkan berasnya cukup sampai setengah bagian dari daun pisangnya saja ya. Nah, setelah dimasukkan berasnya seperti ini, sekarang bagian ujungnya bisa kita kunci dengan dilipat seperti tadi. Setelah kedua ujungnya terkunci seperti ini, bisa kita ratakan berasnya. Dan ini hasilnya lontong daun pisang yang sudah digulung jadi 11 pieces seperti ini. Untuk bagian ujungnya, jika masih terlalu panjang, bisa kita gunting seperti ini agar lebih rapi. Selanjutnya, kita masukkan lontongnya ke dalam panci seperti ini. Kemudian masukkan airnya sambil kita tahan seperti ini agar lontongnya bisa terendam dengan air. Nah, kita tahan seperti ini sampai airnya masuk ke dalam daun pisangnya ya. Selanjutnya bisa kita tutup pancinya dan rebus hingga airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, ini akan saya rebus selama 15 menit dan ini rebusan yang pertama. Kita rebus sambil ditutup pancinya agar uap airnya tidak keluar. Dan ini setelah 15 menit direbus, sekarang kita matikan api kompornya. Kemudian tambahkan air mendidih jika airnya menyusut agar lontongnya terendam. Kemudian tutup kembali pancinya dan diamkan selama 30 menit. Dan ini setelah 30 menit didiamkan, sekarang kita rebus kembali rebusan yang kedua selama 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit direbus, matikan api kompornya. Jika airnya menyusut, tambahkan lagi dengan air mendidih seperti ini sampai lontongnya terendam. Kemudian kita tutup dan diamkan kembali selama 30 menit. Dan ini setelah 30 menit yang kedua kita diamkan, sekarang rebus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit direbus dan ini rebusan yang ketiga, sekarang bisa kita angkat lontongnya dan tiriskan. Nah, ini lontong daun pisangnya yang sudah diangkat dan ditiriskan. Sekarang bisa kita tunggu hingga dingin dan mengeras. Nah, ini lontongnya yang sudah dingin. Sekarang bisa kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, ini bisa dilihat lontongnya terlihat halus dan padat. Sekarang bisa kita potong-potong. Nah, ini lontongnya setelah dipotong terlihat padat dan berhasil ya, seperti ini. Langkah selanjutnya kita buat sayur labu siamnya. Untuk bahannya saya pakai labu siam yang sudah saya potong memanjang seperti ini.
Sebelum diolah, labu siamnya akan saya masukkan garam setengah sendok teh. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata seperti ini, diamkan labu siamnya selama 5 menitan hingga menjadi lemas dan tidak kaku. Nah, ini setelah 5 menit, labu siamnya sudah tampak lemas seperti ini. Sekarang bisa kita cuci dan tiriskan. Untuk bumbunya saya pakai cabai merah besar, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Dan bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender. Kemudian saya tambahkan juga ebi 1 sendok makan. Lalu bumbunya akan saya haluskan menggunakan sedikit minyak. Dan setelah halus, ini bisa kita sisihkan. Bahan selanjutnya saya pakai tempe yang sudah saya potong dadu. Dan ini akan saya goreng terlebih dahulu hingga berwarna kecoklatan. Dan setelah seperti ini bisa kita angkat dan sisihkan. Setelah menggoreng tempe, selanjutnya kita masukkan bumbu halusnya. Dan kita tumis bumbu halusnya hingga menjadi harum dan juga tanak. Selanjutnya ini akan saya tambahkan daun salam dan juga lengkuas. Selanjutnya aduk kembali dan masak hingga benar-benar tanak ya bumbunya. Nah, setelah terlihat seperti ini, bumbunya sudah banyak mengeluarkan minyak, ini artinya sudah tanak ya. Selanjutnya akan saya masukkan garam, gula pasir, dan kaldu ayam. Selanjutnya ini akan saya aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian saya masukkan juga tempe yang sudah kita goreng tadi. Kemudian saya tambahkan kacang panjang yang sudah saya potong-potong seperti ini. Dan ini akan saya aduk-aduk hingga sedikit layu kacang panjangnya. Selanjutnya saya masukkan juga labu siam yang sudah kita cuci bersih tadi. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini akan saya tambahkan air putih sebanyak 1,5 liter. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini sayurnya saya pindahkan ke tempat yang lebih besar karena tadi pancinya terlalu kecil jadi susah untuk mengaduknya. Selanjutnya setelah seperti ini bisa kita masak hingga mendidih. Selanjutnya setelah mendidih saya masukkan santan instan sebanyak 1,5 saset. Dan ini kita aduk kembali hingga tercampur rata, kemudian masak hingga matang. Dan ini sayur labu siamnya sudah matang, bisa kita matikan kompornya dan koreksi rasa. Jika bumbunya ada yang kurang bisa ditambah ya dan sesuaikan dengan selera. Untuk penyajiannya, potong-potong lontong ke dalam mangkuk seperti ini. Kemudian akan saya siram dengan sayur di atasnya. Kemudian taburi dengan bawang goreng. Jika suka pedas bisa ditambah dengan sambal seperti ini. Selanjutnya tambahkan kerupuk sebagai pelengkapnya. Dan sekarang bisa kita coba. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.